Perkenalkan, saya Nicholas Abel, absen 20 dari 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Samuel Alberto Tahayan, absen 23 dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Gafri Marbul Tom, saya dari kelas 12 MIPA 1, absen 12. Nama saya Clarissa Syahla Wididari, absen 7 kelas 12 IPA 1. Gereja Katedral Jakarta atau bernama resmi Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga adalah sebuah gereja Katolik di Jakarta. Gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Yakini arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Gereja yang sekarang dirancang dan dimulai oleh Pastor di Jackmans dan peletak batu pertama yang dilakukan oleh Prof. Vikaris Cassius Wanakers. Gereja ini kemudian dilanjutkan oleh Trooper Holdsworth ketika di Jackmans tidak bisa melanjutkannya dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Mgr Edmundus Schaberus Lutens, Vikaris Apostol Jakarta. Katedral yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli dari tempat itu. Karena katedral yang asli diresmikan pada bulan Februari tahun 1810. Namun, pada tanggal 27 Juli 1826, gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah warga atau penduduk di sekitarnya. Saat terjadi kebakaran besar, lalu pada tanggal 31 Mei 1890, gereja itu pun sempat roboh oleh masalah struktur sehingga harus dilakukan renovasi. Pada malam Natal 24 Desember tahun 2000, gereja ini menjadi salah satu lokasi yang terkena serangan ledakan bom. Arsitektur gereja dibuat dengan gaya neogotik dengan bangunan berbentuk salib dengan panjang 60 meter dan lebar 20 meter. Pada kedua belah terdapat balkon selebar 5 meter dengan ketinggian 7 meter. Konstruksi bangunan ini dikerjakan oleh seorang tukang batu dari Cina. Konstruksi bangunan ini terdiri dari batu-batu tebal yang diberi plester dan berpola seperti susunan batu alam. Dinding batu bata ini menunjang kuda-kuda kayu jati yang terbentang selebar bangunan. Ada 3 menara di gereja katedral, yaitu Menara Benteng Daud, Menara Gading, dan Menara Angelus Day. Menara ini dibuat dari besi. Bagian bawah didatangkan dari Netherlands dan bagian atas dibuat di bengkel Wilhelmina, Batavia. Di Menara Gading terdapat jam yang pada mesinnya tertulis Van Arken & Co. Lonceng pada Menara Benteng Daud terdapat lonceng yang dihadiahkan oleh Clemens George Marie van Arken. Pada Menara Gading terdapat lonceng yang lebih kecil dan disumbangkan oleh Tuan Charles Case. Lonceng yang terbesar bernama Wilhelmus yang merupakan hadiah dari Tuan J. Dewitt. Patung Kristus Raja berada di halaman depan gereja. Gua Maria, bentuk fisiknya mirip dengan Gua Maria di Lourdes, Prancis. Gua ini terdapat di halaman samping gereja. Pintu masuk utama terdapat patung Maria dan ada tulisan Beata me Dicentes Omnes yang berarti semua keturunan menyebut aku bahagia. Rosetta merupakan jendela bercorak rosa mistika sebagai lambang dari Bunda Maria. Benda ini terletak di atas gerbang utama. Plaza Pancasila, taman dengan hiasan dengan ikon Garuda Pancasila. Kita mulai dari serambi gereja.
Pada pintu utama terdapat sebuah batu pualam yang isinya menghendak memberitahu bahwa gereja ini didirikan oleh arsitek Marius Hulswit. Pada tembok sebelah selatan terdapat pualam putih yang menjelaskan bahwa gedung ini digambarkan oleh Antonius Dijksman. Pada sisi kiri terdapat monumen Dubus yang dibuat di Belgia dan dipersembahkan kepada umat Katolik. Selanjutnya kita masuki ruang umat. Kita akan melihat Pieta, replika dari karya Michelangelo yang menggambarkan Maria yang memangku jasad Yesus setelah diturunkan dari salib. Lanjut kita melihat lukisan jalan salib dilukis atas ubin yang dibuat oleh Theo Malkenborg. Selanjutnya ada mimbar pengetahuan, yaitu merupakan hadiah dari Imamat Monsignor Louis Pen yang didirikan oleh Pastor Weinerken. Kita juga akan melihat pipe organ yang dibuat di Belgia pada tahun 1988. Selanjutnya, kita akan melihat lukisan foto uskup, yaitu wajah-wajah para uskup dan lambang serta moto yang bisa dinikmati melalui lukisan yang tergantung di dinding dekat pintu, samping kiri dan kanan gereja. Terakhir, kita akan melihat panti imam. Yang pertama, ada patung Ignatius de Loyola, yaitu terdapat pada pilar sebelah kiri di depan altar utama. Selanjutnya ada patung Franciscus Xaverius terdapat di sebelah kanan, seorang misionaris terkenal. Lalu kita juga dapat melihat katedral atau tempat duduk uskup sewaktu memimpin misa. Selanjutnya ada bejana pemandian yang terbuat dari marmer, dan terakhir dan yang tidak ketinggalan yaitu altar atau altar utama yang berhiaskan relief dan patung ke-12 murid Yesus serta Ignatius de Loyola dan Franciscus Xaverius. Relikui pada ketiga altarnya, altar Maria berhiaskan relief kehidupan Bunda Maria dan altar Yosef berhiaskan relief kehidupan Santo Yosef. Selanjutnya ada Museum Katedral. Museum Katedral ini diresmikan pada tanggal 28 April 1991 oleh Julius Darmatmaja. Pembuatan Museum Katedral ini diprakarsai oleh pastor kepala katedral pada waktu itu, yaitu Pater Wolf Kuris. Hal ini berawal dari rasa cinta Kuris terhadap sejarah dan benda-benda bersejarah. Menurutnya, benda-benda bersejarah itu dapat membangkitkan rasa kagum manusia terhadap masa lampau dan keinginannya menyalurkan pengetahuan dari generasi ke generasi. Museum Katedral ini sebelumnya berada di ruang balkon katedral. Namun, sekarang dipindahkan ke pastoran lama, sisi utara gereja atau Plaza Maria. Apa aja sih yang terdapat di Museum Katedral? Museum Katedral ini memiliki berbagai hal, yaitu yang pertama ada teks doa berbingkai, yaitu 2 versi buku misa berbahasa Latin yang dipakai pada masa Pra-Vatikan II. Selanjutnya ada mitra dan tongkat gembala Paus Paulus VI. Lalu ada piala dan kasula Paus Yohanes Paulus II. Lalu ada replika pastoran, perangko, lukisan dari batang pohon pisang karya Kusni Kasdut, lalu ada replika perahu Pastor Pebonike, lalu ada relikui Santo dan Santa, dan ada orgel pipa asli katedral. Masih banyak hal-hal atau benda-benda yang terdapat di museum yang dapat kalian temui di Museum Katedral sendiri.